Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan banyak pertanyaan dan banyak informasi yang masih belum bisa disimpulkan satu sama lain mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Nah, Bapak Ibu, informasi terbaru mengenai nasib honorer di tahun 2024 tahun ini, ada satu informasi sebagaimana dimuat oleh media nasional ayobandung.com dengan judul Keputusan Final Menpan RB, tes hanya formalitas, semua tenaga honorer dengan kategori ini bakal dapat NIP P3K 2024. Ini informasi terbaru Bapak Ibu yang tayang per Sabtu 3 Agustus 2024. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengungkap bahwa tahap tes pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K hanya formalitas. Nah, itu karena konsep pemerintah bahwa 100% honorer diangkat menjadi ASN P3K sehingga tesnya hanya formalitas. Diketahui tenaga honorer telah direncanakan untuk diangkat menjadi P3K oleh pemerintah sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN 2023. Ini semakin jelas Bapak ya, semakin ada titik terang nasib honorer karena memang sudah ada undang-undangnya, ada regulasi resminya. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan penataan tenaga honorer. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB telah mengungkap bahwa tenaga honorer akan melalui tahap tes untuk bisa diangkat menjadi P3K. Nah, sebagaimana kita ketahui juga Bapak Ibu bahwa tujuan pemerintah dalam hal ini Menpan RB, kemudian melalui BKN, ya juga dari DPR RI, tujuan dari tes formalitas ini yaitu untuk memastikan siapa saja honorer yang benar-benar masih aktif, kemudian benar-benar honorer sungguhan, ya. Telah disampaikan sebelumnya oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa tes tersebut adalah formalitas untuk memastikan apakah honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itu adalah honorer sungguhan atau honorer titipan. Karena dengan cara tes seperti ini, maka honorer titipan itu tersingkir Bapak Ibu ya. Kendati demikian, tenaga honorer tidak perlu khawatir dengan adanya tahap tes pada pengangkatan P3K. Dikutip dari laman resmi dpr.go.id pada Sabtu 3 Agustus 2024, Menpan RB menegaskan bahwa tanpa tes pada pengangkatan menjadi P3K hanya sebatas formalitas, ya. Artinya tahap tes Bapak Ibu ya. Tahap tes 2024 itu untuk pengangkatan honorer menjadi ASN P3K hanya formalitas. Sebanyak 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP P3K. Kalaupun tes itu hanya formalitas, ujar Anas selaku Menteri Pan RB.
Sebelumnya, rencana pemberlakuan tahap tes untuk tenaga honorer pada proses pengangkatan P3K sempat ditentang oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang sempat menyarankan agar tenaga honorer yang bekerja lebih dari 5 tahun tanpa putus bisa diangkat menjadi P3K tanpa tes. Itu saran sebelumnya Bapak Ibu dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Pak Junimart Girsang. Namun, nyatanya tahap tes tetap diberlakukan untuk tenaga honorer pada proses pengangkatan P3K tahun 2024. Dikutip dari YouTube TVR Parlemen pada Sabtu 3 Agustus 2024, Junimart Girsang akhirnya mengungkapkan bahwa tahap tes dilakukan untuk memverifikasi data. Nah, jelas di sini Bapak Ibu apa tujuan dari tes formalitas itu, yaitu memverifikasi data para tenaga honorer agar bisa mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP di tahun 2024 tahun ini. Terkait dengan ujian, saya pernah bertanya kepada kementerian dan kepala BKN, kok masih ada ujian? Ternyata itu hanya untuk memverifikasi saja, formalitas saja, supaya semua punya NIP, ujar Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, ternyata tidak semua tenaga honorer akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2024 tahun ini. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hanya akan memberikan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2024 tahun ini kepada tenaga honorer dengan kategori tertentu. Nah, kategori tertentu Bapak Ibu tentunya ada kriteria ya. Ada syarat honorer yang bisa mendapatkan NIP P3K di tahun 2024 tahun ini. Kategori yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP yaitu para tenaga honorer yang lolos verifikasi dan lolos validasi data di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang telah dipatok dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tepatnya di pasal 66, bahwa penataan honorer itu wajib dituntaskan sampai Desember 2024 tahun ini, yang mana tujuan dari penataan itu meliputi verifikasi, kemudian validasi. Setelah verifikasi dan validasi, baru diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasi terkini mengenai keputusan final Menpan RB dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.